Kisah ini terjadi pada bulan Maret 2020. Ingat, masa-masa itu, dunia baru saja terkunci. Jalanan yang biasanya ramai, mendadak sepi, dan jutaan orang terkurung di rumah mereka, hanya ditemani rasa bosan dan cemas. Ingat waktu itu adalah masa-masa COVID-19. Di Brooklyn, New York, seorang fotografer bernama Jeremy Cohen, kita sebut saja namanya Joe, merasakan hal yang sama. Ia terjebak di apartemen kecilnya. Hari-harinya diisi dengan mondar-mandir, menatap keluar jendela, ke jalanan yang kosong, dan tentu saja scrolling aplikasi kencan, dating apps, dan tanpa harapan. Suatu sore, saat ia sedang bosan di balkonnya, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di atap gedung seberang jalannya, seorang gadis sedang menari sendirian, menikmati musik di handphonenya. Gadis itu adalah Michelle. Kita sebut saja namanya Tori. Dalam dunia normal, Joe mungkin hanya tersenyum dan melanjutkan aktivitasnya. Tapi ini bukan dunia normal. Koneksi manusia, sekecil apapun, terasa sangat berharga. Joe berlari ke dalam, mengambil selotip dan kertas, lalu menulis pesan besar, "Hai," dan menempelkannya di jendela. Dia kembali ke balkon dan melambai-lambaikan tangan seperti orang gila. Dia tertawa, "Hahaha," dan melambai kembali, "Hai." Jantung Joe berdebar. Ini adalah interaksi sosial paling menarik yang ia alami dalam seminggu. Tapi bagaimana lanjutannya? Jadi Joe punya ide gila. Dia mengambil drone fotografinya. Dia menulis nomor teleponnya di kertas kecil dan menempelkannya ke drone. Menerbangkannya drone itu melintasi ke jalanan yang sepi. Dari balkonnya, Joe mengarahkan drone itu dengan hati-hati, melewati kabel listrik, menghindari pohon, dan mendaratkannya tepat di atap tempat Tori berdiri. Tori yang awalnya kaget ngelihat drone ini mendekat, tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Enggak, kayak cewek dong. Saat melihat secari kertas berisi nomor telepon si Joe ini. 1 jam kemudian, ponsel Joe itu berdering gitu. Pesan dari Tori. Mereka langsung ngobrol gitu kan. Mereka saling ngirim pesan sepanjang hari. Rasanya aneh. Mereka bisa ngeliat satu sama lain kapan saja. Mereka bisa ngelambain tangan dari jendela kamar sebelum mereka tidur dan saling kirim pesan. "Good morning, cantik. Good morning, ganteng." Aduh, sambil minum kopi di balkon masing-masing. Mereka terpisah oleh jarak sekitar 20 meter, tapi terasa seperti terpisah oleh benua. Jadi PDKT nih ya, PDKT lewat apartemen. Setelah beberapa hari ngobrol nonstop, Joe mulai memberanikan diri. Dia bilang, "Nih Joe, mau berkencan? Malam kita pergi?" Tanya lewat pesan. "Kencan?" Itu kata Tori kan. "Gimana caranya? Kita bahkan gak boleh keluar loh. Kan lagi COVID ya kan." Si Joe bilang, "Aku punya ide. Bersiaplah jam 7 malam. Pakai baju yang bagus." Malam itu, Tori berdandan. Dia menyiapkan meja kecil di atapnya. Tepat pukul 7, Joe mengirimi si Tori ini pesan. "Lihat balkonku." Joe telah melakukan hal yang sama. Dia menyiapkan meja makan lengkap dengan taplak meja dan lilin di balkonnya. Kemudian Joe menelpon Tori lewat FaceTime. Mereka kencan pertama, jadi ini adalah kencan virtual lewat apartemen. Cintaku di balik apartemen. Mereka memesan makanan dari restoran yang sama agar terasa seperti makan hidangan yang sama. Mereka makan malam bersama lewat panggilan video FaceTime tadi kan, sambil secara fisik bisa melihat satu sama lain. Jadi gini, "Hai, kita makan dulu ya," gitu kan. Itu kan umpamaannya. Mereka tertawa, menceritakan kisah hidup mereka dengan latar belakang suara sirine kota yang sepi. Itu adalah kencan paling aneh sekaligus paling romantis yang pernah mereka alami. Kisah mereka tidak berhenti di situ. Joe sebagai fotografer mulai mendokumentasikan kencan jarak jauh mereka. Untuk kencan kedua, Joe ingin memberi Tori bunga.
Tentu saja ia tidak bisa memberikannya langsung. Jadi dia membeli bukit bunga, mengikatnya di drone, dan menerbangkannya lagi melintasi jalanan ke atap gedung Tori. Hubungan mereka berkembang dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Mereka terpaksa untuk benar-benar berbicara, mengenal satu sama lain, tanpa sentuhan fisik. Mereka harus kreatif. Beberapa minggu lalu, aturan lockdown sedikit melunak. Akhirnya tiba saatnya mereka bisa ketemu langsung nih. Joe memutuskan untuk melakukan dengan benar. Tapi ada satu masalah. Joe kan tinggal di apartemen. Dan untuk menjaga jarak sosial, ia tidak mau bertemu di dalam ruangan. Jadi Joe itu dapatin ide cemerlang kan. Dia membeli bola itu loh yang kayak untuk di playground itu, tempat bermain itu yang kayak hamster itu, yang digunakan untuk rekreasi. Joe memberitahu Tori untuk menemuinya di jalan. Saat Tori turun, dia melihat Joe berguling ke arahnya di dalam bola plastik transparan raksasa itu. Tori tertawa sambil menangis. Itulah pertemuan pertama mereka langsung ya. Joe aman di dalam gelembung plastiknya dan Tori berjalan di sampingnya. Mereka akhirnya bisa berjalan-jalan di taman, meski dengan cara yang paling absurd. Kisah mereka menjadi viral di seluruh dunia. Di saat semua orang merasa terisolasi, kisah Joe dan Tori menjadi simbol harapan bahwa cinta dan koneksi manusia bisa menemukan jalan, bahkan bisa menembus lockdown dan melintasi atap gedung.